ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم أن نلقاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله المجتبى وصفيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, serta seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di dalam Al-Quran, kaidah di dalam kehidupan. Di berbagai kondisi dan keadaan, serta di dalam memaksimalkan kehidupan ini pada hal yang baik, khususnya di masa-masa yang penuh dengan peluang dan penuh dengan keutamaan. Ayatnya tertera di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-148, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli wijhatun walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Untuk setiap umat, setiap penganut agama, Allah memberikan kepada mereka wijah, ada arah, ada kiblat yang mereka berarah ke sana. Mereka berarah ke sana. Huwa muwalliha. Dialah Allah yang menyebabkan mereka menghadap ke sana. Mereka berarah ke sana. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hal tersebut. Fastabiqul khairat. Maka bersegeralah kalian semua di dalam kebaikan. Jadi maksudnya umat ini diberi kekhususan oleh Allah kiblat menghadap ke Ka'bah. Itu kiblat yang paling agungnya untuk umat ini. Dan dari penganut agama sebelumnya, dari agama-agama yang pernah diturunkan oleh Allah, diutus dengannya para nabi, mereka diberi kiblat, mereka juga berarah di sana. Dan inti perkara bukan di situ. Karena setiap nabi dan rasul diberi syariat dan ketentuan. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian kami jadikan untuk mereka syariat dan minhaj, jalan yang mereka tempuh. Iya. Tapi yang menjadi inti permasalahan sebenarnya adalah bagaimana menjalankan perintah Allah, bagaimana menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada kelanjutan ayat dikatakan fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian semua kepada kebaikan. Perlu ada kesegeraan menuju kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba menuju ke sana. Dan ini berlaku pada segala ketaatan, pada segala syariat. Dan ini ayat kaidah besar, universal, mencakup segala hal. Karena itulah pada saat bulan puasa misalnya selesai, ada perempuan yang punya
tunggakan karena haid misalnya, karena berhalangan, maka fastabiqul khairat. Begitu selesai Ramadan, dia segerakan untuk menyelesaikan. Baru setelah itu dia puasa Syawal. Sebagaimana seorang yang sudah sempurna puasa Ramadannya, begitu dia masuk ke bulan Syawal ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal, walaupun boleh dikerjakan, dia potong-potong, dia tunda di mana, bisa dikerjakan di akhir Syawal, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba itu lebih bagus. Sebagaimana sholat di rumah, waktunya memang lapang, ada waktu, awal waktu, akhir waktu. Tapi kalau dikerjakan di awal waktu, maka itu lebih baik. Sebagaimana seorang itu ketika jatuh kewajiban zakatnya, maka segera dia keluarkan, tidak dia undur-undur di dalam hal tersebut. Sebagaimana dia berada di suatu musim yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan, maka dia bersegera. Tidak ada yang dia undur, tidak ada yang dia tunda. Dan sebagaimana Allah memberi kemudahan untuk kita semua masuk di 10 malam terakhir, masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keagungan dan keutamaan, maka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian semua. Ini kaidah besar mencakup segala hal. Iya. Dan memang kadang kalau kita pikirkan keutamaan itu mengalir sebagaimana ketaatan, pahala yang dijanjikan itu adalah pasti. Siapa yang ingin bertobat, pintu tobat Allah selalu terbuka. Pengampunan dan rahmat Allah sangat luas, tidak ada batasnya. Keutamaan di 10 malam terakhir, adanya Lailatul Qadri, itu dipastikan di 10 malam, hanya perlu kita mencarinya. Dan seorang hamba masih terbuka peluang sepanjang nyawanya belum sampai di tenggorokan. Tapi yang menjadi masalah, kenapa ada orang-orang yang lesu, ada yang malas, bahkan ada yang berpaling dari ketaatan dan amalan di dalam hal itu. Itulah sifat pada manusia, kadang tergesa-gesa akan sesuatu, selalu berpikir akan suatu perkara itu pada hal yang ada di depannya saja, bagaimana dia habiskan pada masa sekarang ini. Dia tidak pikir untuk kehidupan hakikinya, kehidupan sejatinya, tempat tinggal kekal abadinya di akhirat kelak, yang harusnya dia berupaya ke sana. Iya, keutamaan Allah itu pasti. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah satu kaum yang tergesa-gesa. Allah mengingatkan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Maka harusnya dipahami sifat bersegera ini. Kaidah agung di dalam ayat yang mulia ini. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian kepada kebaikan. Kemudian Allah ingatkan, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, di kondisi apapun kalian, apapun amalan kalian, dan bagaimanapun keadaan kalian, kalian dari jenis umat mana, Nabi yang diutus kepada kalian, Nabi siapapun, syariat yang kalian pegang dari Allah, dari syariat Nabi siapapun, semua dari kalian akan didatangkan oleh Allah, akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibangkitkan di hari kiamat, dan akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Itulah ketentuan dan hakikat yang harusnya kita selalu menyadarinya, bahwa kita semua akan dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikembalikan kepadanya. Di sana ada hisab, ada perhitungan, dan di sanalah adalah balasan.
Dan di sanalah manusia hanya ada dua golongan. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Wa minhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung, ada yang bahagia. Maka selalu diingat, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semua. Iya, kemudian Allah ingatkan akan kebesarannya, agar supaya segenap hamba tahu akan kemampuan dan kebesaran Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia inginkan pasti terjadi. Bahkan di umat-umat yang telah lalu, ada sebagian orang ketika dia akan meninggal, dia berkata kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, maka bakarlah jasadku. Kemudian debunya kalian hemparkan, kalian hempaskan, sebagiannya di bumi, sebagiannya ke laut. Karena saya khawatir, kalau Allah mampu membangkitkan saya, maka Allah akan menyiksaku. Orang ini melakukan hal itu karena rasa takut dia merasa banyak dosanya. Maka dia lakukan hal itu, ya, supaya dia tidak disiksa, disangka tidak bisa dibangkitkan. Dan ini ragu akan kemampuan Allah membangkitkan, itu bentuk dari kekufuran. Tetapi orang ini melakukan hal tersebut di atas dasar ketidaktahuan. Maka ketika dia meninggal, wasiatnya dilakukan oleh anak-anaknya. Maka setelah debunya sebagiannya di bumi, sebagiannya di laut, maka Allah berfirman, berdirilah. Maka orang itu berdiri sempurna. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal itu? Maka dia berkata, wahai Rabbku, karena saya takut kepadamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia karena hal itu. Maka ini salah satu dari gambaran kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala akan segala sesuatu. Langit dan bumi saja akan dikembalikan setelah dihancurkan. Apalagi hanya sekedar manusia. Dan penciptaan langit dan bumi itu lebih besar di sisi Allah. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan manusia, sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan langit, lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Ini ayat dari ayat-ayat yang hendaknya menjadi motivasi di dalam hati kita, suatu lentera yang selalu menjadi petunjuk di dalam jalan kita dimanapun kita berada. Walikullin wijahatun huwa muwalliha. Untuk setiap umat, setiap penganut agama, ada arah, ada kiblat. Allah yang mengarahkan mereka ke sana. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian semua kepada kebaikan. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.